Selamat pagi kelas, hari ini kita sudah memasuki pertemuan 12 yang akan membahas mengenai inheritance. Oke, definisi inheritance itu adalah proses pewarisan data atau metode dari suatu kelas yang sudah ada ke kelas yang baru. Disebut juga dengan pewarisan atau turunan, melibatkan setidaknya dua kelas. Kelas yang menurunkan data atau metode ke kelas lain disebut superclass, parent class, base class, atau kelas induk. Sedangkan kelas yang merupakan turunan dari kelas induk disebut subclass, child class, drive class, ataupun kelas turunan. Jadi di sini untuk yang menurunkan kita kasih nama superclass dan yang merupakan turunan kita kasih nama subclass. Nah, keuntungan dari inheritance itu sendiri adalah cukup mendefinisikan satu kali saja atribut atau metode yang sama pada kelas induknya dan dapat digunakan di seluruh kelas turunannya. Nah, ini inheritance dalam kelas diagram, kalian bisa lihat. Di sini ada dua buah kelas, yaitu kelas A dan kelas B. Jadi untuk struktur dari kelas diagram itu sendiri, sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, bahwa yang atas ini adalah nama kelas, dilanjutkan dengan atribut dan metodenya. Nah, di sini kelas A merupakan kelas induk atau parent class atau super class. Sedangkan kelas B di sini merupakan kelas turunan atau child class atau subclass. Jadi di sini kalian bisa lihat ya, panahnya B itu dia mengarah ke kelas A. Anak itu pasti selalu mengarah ke orang tuanya. Subclass mengarah ke superclass. Oke, lanjut. Nah, di sini contoh terdapat dua kelas bernama persegi dan kubus. Ini ya, ada dua buah kelas diagram, namanya persegi dan kubus, yang digambarkan dengan kelas diagram berikut. Jadi di sini kalian bisa lihat, di sini masing-masing punya atribut. Persegi punya atribut sisi, dan kubus punya atribut sisi juga. Selain memiliki atribut, juga memiliki metode. Persegi memiliki metode hitung luas, dan kubus memiliki metode hitung volume. Nah, ini adalah gambar kelas diagram tanpa inheritance. Jadi inheritance itu sendiri apa sih sebenarnya? Nah, jadi kita masuk ya di sini ya. Perhatikan, terdapat dua atribut yang sama pada kedua kelas, yaitu sisi. Kalian bisa lihat di sini atributnya sama ya, antara persegi dan kubus. Kemudian, kedua kelas tersebut dapat digabungkan menggunakan konsep inheritance, seperti kelas diagram di samping ini. Nah, kalian bisa lihat di sini, persegi dan kubus. Jadi, di sini karena kubus itu merupakan anak dari si persegi, jadi di sini untuk atributnya si kubus itu kita hilangkan. Jadi yang kita tuliskan itu cuman yang tidak ada di superclass-nya. Sini kalian bisa lihat persegi, atributnya sisi, dan metodenya hitung luas. Sedangkan kubus, dia bisa menggunakan atribut sisi yang ada di superclass-nya. Karena kubus merupakan turunan ataupun anak ataupun subclass dari si persegi. Selain itu, kubus pun mempunyai satu metode tersendiri yang beda ya, beda dari orang tuanya, beda dari superclass, yaitu hitung volume. Jadi ini kalian bisa lihat ya, jadi kalau dia memiliki atribut ataupun metode ataupun konstruktor yang sama, si anak itu bisa menggunakan secara bebas selama itu punya orang tuanya ya. Jadi anak bisa bebas menggunakan atribut ataupun metode yang ada di orang tuanya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini untuk program tanpa inheritance, kalian bisa lihat di sini buatlah satu buah file Kotlin baru. Beri dengan nama tanpa_inheritance.kt. Jadi di sini kalian silakan ketik ya dari kelas persegi sampai dengan tutup kurung awal. Silakan diketik programnya terlebih dahulu. Oke, di sini saya sudah selesai untuk mengetikkan codingan tanpa underscore inheritance.kt-nya. Jadi di sini ada dua buah kelas ya. Yang pertama ada kelas persegi, kemudian di sini ada atribut, atributnya itu adalah sisi, kemudian tipe datanya integer, kita langsung kasih nilai awalnya yaitu 0. Kemudian di sini untuk metodenya yaitu hitung luas. Jadi untuk kelas persegi itu sendiri kita masukkan rumusnya yaitu sisi kali sisi. Itu kelas yang pertama. Kemudian berikutnya ada kelas kubus. Kelas kubus pun sama, punya atribut yang namanya sisi.
Di sini kita kasih nilai awalnya yaitu 0 karena dia tipe datanya integer. Kemudian untuk metode dari kubus itu sendiri adalah hitung volume. Rumusnya yaitu sisi kali sisi dikali sisi. Nah, untuk program utamanya di sini kita buat dulu yang namanya instansiasi objek. Jadi untuk kelas persegi saya kasih nama OBJ persegi. Dan untuk kelas kubus itu saya kasih nama objeknya itu adalah OBJ kubus. Dan di sini masing-masing untuk OBJ persegi dan OBJ kubusnya, untuk nilai sisinya ataupun nilai atributnya, masing-masing saya kasih nilai 5 dan 6. Kemudian di sini nanti yang tercetak pertama itu adalah persegi, kemudian sisi, cara memanggilnya itu sama ya, seperti yang pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu dolar, kemudian kurung korawal, nama objeknya apa, kemudian nilai sisinya berapa. Setelah mencantumkan nilai sisinya, kemudian kita panggil lagi untuk mendapatkan hasil dari hitung luas. Di sini kita panggil metodenya itu metode hitung luas untuk si persegi. Kemudian berikutnya di sini ada kubus. Nah, kubus sama juga, kita panggil dulu atributnya. Kemudian setelah itu yang keduanya, karena kita mau menghitung volume, berarti di sini kita panggil itu adalah metode hitung volume. Sehingga ketika dijalankan, hasilnya seperti ini ya. Nah, di sini kalian bisa lihat. Oke. Nah, di sini untuk persegi, yang tercetak pertama kali ada tulisan persegi ya. Kemudian di sini OBJ persegi titik sisi. Karena sisi di sini kita setnya itu adalah 5, maka di sini dia akan mengambil nilai getnya itu nilai 5 juga. Kemudian di sini untuk luasnya, itu menggunakan metode hitung luas. Kita lihat metode hitung luasnya di sini rumusnya adalah sisi kali sisi. Sehingga 5 kali 5 itu pasti sama dengan 25. Selanjutnya kita masuk ke kubus. Ke kubus di sini untuk sisinya kita sudah set juga tadi nilainya adalah 6. Sehingga di sini nilainya 6. Kemudian untuk metodenya yaitu hitung volume. Kita lihat metode hitung volumenya di sini yaitu sisi kali sisi kali sisi. Berarti 6 kali 6 kali 6 itu sama dengan 216. Itu untuk volume kubus dan luas perseginya. Nah, ini masih menggunakan tanpa menggunakan konsep inheritance. Selanjutnya, kita ke slide. Nah, berikutnya ini penerapan inheritance pada Kotlin. Kelas induk atau superclass harus diberi kata kunci open tepat sebelum kata kelas. Kelas turunan akan menunjuk kelas induk dengan cara memberi tanda titik 2, kemudian nama kelas induk, dan sepasang tanda kurung beserta konstruktornya jika ada. Di dalam pendefinisian kelas turunan dapat digunakan kata kunci super untuk memanggil atau menggunakan konstruktor, atribut, atau metode pada kelas induk. Nah, di sini untuk program dengan inheritance-nya hampir sama ya dengan yang sebelumnya, yang tanpa inheritance. Di sini kalian buat satu buah file Kotlin baru supaya kalian tahu bedanya. Dan kalian kasih namanya itu adalah test_inheritance.kt. Silakan diketik dari open class persegi sampai dengan tutup kurung perawalnya. Oke, di sini saya sudah selesai untuk mengetikkan kalimat test_inheritance.kt-nya. Nah, di sini sama juga ada dua buah kelas, yaitu kelas persegi dan kelas kubus. Di sini tadi, kelas induk ataupun superkelasnya itu selalu diawali dengan kata open sebelum kata kelas. Jadi, kalau dia ada kata open, udah jelas ini pasti kelas induknya ataupun superkelasnya. Kemudian, superkelasnya itu tadi kan punya atribut, persegi itu punya atribut yaitu sisi dengan nilai awalnya adalah 0. Dan punya metode juga yaitu hitung luas, di mana rumusnya adalah sisi kali sisi. Nah, kemudian untuk kelas turunannya itu, dia akan menunjuk kelas induknya dengan cara memberi titik 2. Nah, ini kelas kubus, titik 2 persegi. Dia ngasih tahu kalau saya ini adalah kelas kubus, anak dari si persegi. Jadi emaknya itu atau bapaknya itu adalah si persegi. Kemudian untuk kelas kubus itu sendiri punya metode yaitu metode hitung volume. Rumusnya di sini adalah super titik sisi kali super titik sisi dan kali super titik sisi. Jadi sesuai dengan slide tadi, kalau kelas turunannya itu ingin menggunakan metode, atribut ataupun konstruktor yang ada di kelas induknya harus menggunakan kata super. Oke, itu ya perbedaan antara
superclass dengan superclass dengan subclassnya. Kemudian di sini sama juga instansiasi objek, pembuatan objek baru untuk memanggil yang ada di dalam kelas masing-masing kelasnya. Nah, di sini untuk sisinya, untuk OBJ persegi di set sisinya itu 10, dan untuk OBJ kubus set sisinya itu adalah 20. Sama juga ya, pemanggilannya sama seperti yang sebelumnya, itu ada nama objeknya, kemudian nama atributnya, nama objek, nama metodenya apa, di sini ada nama objek, nama atribut si kubus apa, dan di sini ada nama objek, kemudian nama metodenya apa. Jadi perbedaannya itu adalah di sini ya, ada kata open, kemudian ada titik duanya. Di sini ketika kelas turunannya kalau ingin menggunakan metode ataupun atribut ataupun konstruktor yang ada di induknya itu harus menggunakan kata super. Oke, di sini kalau saya jalankan itu jadinya seperti ini ya. Untuk tes inheritance-nya. Nah, jadi yang pertama itu sama saja ya. Di sini kita setnya 10 sama 20. OBJ persegi sisi 10. Luasnya itu adalah 100. Menggunakan metode hitung luas. Metode hitung luas di sini adalah sisi kali sisi. Berarti 10 kali 10 itu adalah 100. Kemudian lanjut lagi ke kubus. Di sini OBJ kubus titik sisi. Kita dapatkan nilai sisi dari si kubus itu adalah 20, sehingga di sini tercetak 20. Kemudian lanjut lagi. Di sini untuk OBJ kubusnya itu adalah menggunakan metode hitung volume. Kita lihat di sini untuk metode hitung volumenya itu adalah super titik sisi dikali super titik sisi dikali super titik sisi. Sehingga hasilnya itu adalah 20 pangkat 3 itu adalah 8.000. Ini kita tidak hanya bisa menggunakan atributnya saja ya, kita juga bisa kok menggunakan metode yang ada di kelas induknya. Jadi misalnya ini saya copy aja ya, biar agak cepat. Jadi ini saya copy, kemudian saya kasih komen dulu di sini. Nah, di sini kalau rumus dari volume kubus itu adalah sisi kali sisi kali sisi. Nah, di sini kita bisa menggunakan metodenya si persegi itu, si kelas persegi. Jadi di sini kita hapus saja, jadi super titik, kita masukkan metodenya. Di sini kan ada metodenya hitung luas. Nah, kalian bisa lihat ya, kalau hitung luas itu rumusnya adalah sisi kali sisi. Berarti kita cukup super titik hitung luas kali super sisi. Super titik hitung luas ini kan rumusnya ini, sisi kali sisi. Jadi kalau kita mau menggunakan metode, atribut, ataupun konstruktor yang ada di kelas induk, gunakanlah kata super. Sehingga ketika dijalankan, harusnya hasilnya pun sama ya. Ya, sama ya. Untuk sisi persegi itu 10, jadi luas dari persegi adalah 100, dan untuk kubus sisinya itu adalah 20, dan volumenya itu adalah 8.000. Sama saja. Jadi kalian bebas pilih ya, kalian mau boleh menggunakan atributnya, ataupun boleh juga menggunakan gabungan antara atribut dan metode yang ada di kelas induknya. Oke, itu untuk tes underscore inheritance.kt-nya. Kita lanjut lagi ke slide. Nah, ini macam-macam inheritance, itu ada 5. Yang pertama ada single inheritance, kemudian multiple inheritance, kemudian ada multi-level inheritance, kemudian hierarchical inheritance, dan hybrid inheritance. Oke, yang pertama ada single inheritance. Sebuah kelas hanya memiliki satu kelas lain yang menjadi subkelas. Program sebelumnya itu menggunakan single inheritance. Yang di sini persegi, kelas A-nya itu persegi, dan kelas B-nya itu adalah kubus. Lanjut, ada multiple inheritance. Satu subkelas itu memiliki lebih dari satu superkelas. Ibaratnya anaknya itu punya banyak orang tua, lebih dari satu orang tuanya. Nah, di sini kebanyakan bahasa pemrograman berorientasi objek itu tidak support multiple inheritance, termasuk Java dan Kotlin. Contoh bahasa pemrograman yang mendukung multiple inheritance itu adalah C++. Oke, kita lanjut. Nah, berikutnya ada multi-level inheritance. Satu buah kelas menjadi subkelas dari sebuah superkelas. Secara bersamaan, kelas tersebut menjadi superkelas dari kelas yang lain. Nah, kalau di sini kalian bisa lihat, kalau kelas A, kalau kelas B ini ya, kelas B ini orang tuanya itu adalah kelas A.
Dan kelas C ini adalah orang tuanya kelas B. Jadi secara tidak langsung kelas B ini dia bisa menjadi superkelas bagi si kelas C dan juga dia bisa menjadi subkelas bagi si kelas A-nya. Itu artinya multi level inheritance. Oke. Nah, di sini silakan dibuat ya satu buah file Kotlin baru, beri dengan nama multilevel_inheritance.kt. Silakan diketik ya dari open class A sampai dengan sini funmain, kemudian tutup kurung kurawal. Dari sini habis dari kelas C kalian ketik sambung di yang funmain-nya. Oke, silakan diketik untuk multi-level inheritance-nya. Oke, di sini saya sudah selesai mengetikkan codingan dari multilevel_inheritance.kt-nya. Jadi di sini kita itu punya 3 buah kelas ya. Di sini ada kelas A, kelas B, dan kelas C. Jadi di sini super kelasnya itu ada 2, yaitu kelas A dan juga kelas B. Kita tahu dia super kelas karena ada kata open di depannya. Nah, di sini untuk kelas A itu merupakan kelas induk ataupun super kelas. Punya atribut yaitu nama. Di sini kita kasih tipe datanya string ya. Kemudian dia punya metode yaitu metode tampil. Metode tampil itu akan mencetak salam kenal. Selanjutnya, di sini kita ke kelas yang kedua, itu adalah open kelas B, kemudian titik 2A. Berarti B ini merupakan superkelas, tetapi dia juga merupakan subkelas yang mana superkelas dari si B ini adalah A. Begitu ya, open kelas B, tapi dia menunjuk induknya itu adalah si A. Kemudian untuk kelas B ini punya satu metode yaitu metode hello yang mencetak kata hi. Lanjut lagi, nah di sini kelas C. Nah kelas C ini udah pasti ya dia merupakan subkelas, tidak menjadi superkelas di kelas manapun karena tidak ada kata open di depannya. Nah di sini kelas C dia merupakan subkelas ataupun anak dari si B. Di sini dia kasih tahu nih titik 2 saya itu anak dari si B. Kemudian C ini punya satu metode yaitu metode data yang akan mencetak nama saya. Kemudian nah di sini dia sudah menggunakan nih super titik nama. Berarti dia akan menggunakan atribut yang ada di super kelasnya. Oke, kita lihat nih. Untuk yang program utamanya di sini, funmain-nya di sini adalah file. Saya kasih nama, objeknya itu adalah objmhs, dan kelasnya itu adalah kelas C. Di sini untuk objmhs-nya, namanya itu saya definisikan nama saya sendiri ya, yaitu Dwi Sylvania. Nah, di sini kalian bisa lihat nih, untuk objmhs, kenapa kita kasih di sininya itu adalah kelas C? Objmhs itu bisa nggak ya kalau dia memanggil metode hello, apakah objmhs ini punya metode hello? Objmhs kalian lihat ya, objmhs ini merupakan objek dari kelas C. Kelas C. Nah, kalian lihat kelas C di sini tidak ada metode hello. Metode hello itu punya siapa? Metode hello itu punyanya si B. Tapi kalian lihat di sini, oh punyanya B. B itu kan induk ataupun orang tua dari si C. Sehingga anaknya bebas menggunakan atribut ataupun metode yang ada di orang tuanya. Sehingga di sini objmhs ataupun C, objmhs untuk kelas C itu bisa menggunakan metode hello yang ada di kelas B. Kemudian lanjut lagi, di sini objmhs-nya itu adalah memanggil metode data. Nah, data itu adalah metodenya si kelas C itu sendiri, sehingga dia bisa menggunakannya. Ya, ibaratnya metodenya punya dia sendiri, ya bebas lah ya dia mau menggunakannya. Kemudian berikutnya di sini ada objmhs titik tampil. Nah, tampil ini punyanya si kelas A. Nah, kalian bisa lihat ya di sini ya, C ini anak B. Berarti C bebas menggunakan apapun yang ada di B. Dan B ini itu adalah anaknya A. Sehingga B ini bebas menggunakan apapun yang ada di A. Sehingga mereka ini saling menurunkan. A menurunkan ke B dan B menurunkan ke C. Sehingga di sini kelas C itu bisa menggunakan seluruh metode yang ada di kelas A, B. Jadi kalian bisa lihat hello, data, dan tampil. Sehingga kalau kita jalankan untuk multi level inheritance-nya di sini, nah kalian bisa lihat ya di sini yang tercetak pertama itu adalah hello, data, dan tampil. Berarti kita lihat metode hello itu adalah hi, sehingga yang tercetak pertama itu adalah hi.
Dan metode yang kedua itu adalah data. Datanya di sini, nah ini nama saya, submetode nama saya di Yusufania. Dan yang terakhir itu yang dipanggil adalah metode tampil. Tampilnya berisi salam kenal. Sehingga di sini yang muncul adalah salam kenal. Oke, itu untuk yang multi-level inheritance-nya. Kita lanjut lagi ke slide. Nah, berikutnya ada hierarchical inheritance. Merupakan satu buah superkelas mempunyai lebih dari satu subkelas. Ibaratnya, satu orang tua ini punya banyak anak, lebih dari satu anaknya. Kalian bisa lihat di sini bahwa kelas B, kelas C, dan kelas D itu merupakan anak dari si kelas A. Oke, ini silakan buat satu buah file Kotlin baru, beri dengan nama hierarchical_inheritance.kt. Dan berarti kalian dari sini ya, dari sebelah kiri dulu, open class attribute ini, kemudian nanti kalau sudah selesai lanjut ke funmain. Nah, itu silakan kalian ketik terlebih dahulu ke codingan hierarchical_inheritance.kt-nya. Oke, di sini saya sudah selesai mengetikkan codingan dari hierarchical_inheritance.kt-nya. Jadi di sini superkelasnya itu ataupun kelas induknya itu adalah atribut karena cuma dia yang punya kata open. Selanjutnya di sini anaknya itu ada dua, yaitu di sini saya kasih nama kelasnya persegi 2 dan kubus 2. Di sini ada menunjuk kelas induknya yaitu atribut dan atribut. Untuk kelas persegi 2 dia punya atribut yaitu luas, di mana luas itu sama dengan 0. Sedangkan untuk atribut itu punya satu atribut ya, sisi sama dengan 0. Dan untuk metode dari persegi 2 itu adalah hitung luas, di mana luas itu sama dengan super, titik sisi kali super, titik sisi. Kemudian return luas, dia akan mengambil nilai luas. Dan untuk kubus 2-nya ini sama juga, dia punya atribut yang berbeda, yaitu atribut volume, nilai awalnya 0. Dan di sini ada satu buah metode hitung volume. Rumusnya super sisi kali super sisi kali super sisi dan return volume. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa atribut punya dua anak, yaitu persegi 2 dan kubus 2. Di sini untuk instansiasi objeknya, saya kasih nama OBJ persegi dan OBJ kubus. Kemudian untuk sisinya masing-masing saya set nilainya. OBJ persegi 10 dan untuk OBJ kubus itu 5. Nah, di sini ketika dicetak itu hasilnya menjadi seperti ini ya untuk hierarchical inheritance-nya. Nah, di sini OBJ perseginya sisinya itu sama dengan 10, 10 kali 10 itu sama dengan 100. Kemudian untuk OBJ kubus 5 kali 5 itu sama dengan 125. Hampir mirip ya dengan yang tes inheritance.kt-nya, cuman di sini untuk kelas persegi 2 dan kubus 2 itu dia menggunakan atribut yang ada di kelas atribut. Ini ya, atribut sisinya. Dia cuma menggunakan atribut sisinya saja. Oke, itu untuk hierarchical inheritance.kt-nya. Kita lanjut lagi ke slide. Nah, berikutnya ada hybrid inheritance. Hybrid inheritance itu merupakan kombinasi antara single inheritance dan multiple inheritance. Nah, kalian bisa lihat di situ bahwa kelas A itu punya dua ya, kelas B dan kelas D dan kelas C. Mereka saling hierarki, saling apa ya namanya ya, saling bergantungan lah antara satu sama lain. Oke, lanjut. Nah, ini silakan buat satu buah file Kotlin baru. Beri dengan nama input_inheritance.kt. Berarti di sini kalian dari open class persegi 3 ini, kalau sudah selesai, lanjut ke funmain. Silakan diketik terlebih dahulu. Oke, di sini saya sudah selesai untuk mengetikkan codingan dari input_inheritance-nya. Nah, di sini saya kelasnya itu ada 2, persegi 3 merupakan kelas induk ataupun superkelas. Dan untuk kubus 3-nya ini merupakan subkelas ataupun turunan dari si persegi 3-nya. Nah, di sini sama ya, sama seperti yang tes inheritance tadi, untuk atribut dan metodenya itu sama. Nah, kemudian yang membedakannya itu adalah di sini kita, kalau tadi kita yang setting nilai sisinya, nah sekarang terserah user mau masukkan nilai sisi perseginya berapa, mau masukkan nilai sisi kubusnya itu berapa.
Nah, di sini saya kasih nama objeknya OBJ persegi dan OBJ kubus. Sama ya, seperti yang kita sudah pernah coba untuk input, saya lupa itu input yang mana ya. Nah, ini untuk input sisi persegi, kita kasih nama variabel itu untuk menampung inputan dari user itu adalah sisi persegi. Sedangkan untuk menampung nilai sisi kubus dari si user itu, kita kasih nama sisi kubus. Terserah kalian ya, ini hanya sebagai contoh saja, saya kasih nama sisi persegi dan sisi kubus. Kemudian di sini kita definisikan, kalau tadi kita mendefinisikannya dengan nilai, nah sekarang kita mendefinisikannya itu nilai sisinya itu yaitu dengan variabel inputan tadi. OBJ persegi sisi, di sini kita masukkan sisi perseginya. Untuk OBJ kubus sisinya itu kita masukkan variabel sisi kubusnya. Jadi tergantung ya nanti nilainya berapa. Ini sama juga yang dipanggil sisinya itu adalah sisi, nilai sisinya berapa, nanti dia akan ngisi dengan sisi perseginya. Hitung luasnya juga sudah tadi sebelum-sebelumnya sudah pernah dijelaskan. Sama dengan OBJ kubus dan hitung volumenya juga. Sehingga ketika dijalankan, nah ini dia minta nih input sisi persegi. Ya, yang pertama muncul kan seperti ini nih, input sisi persegi. Misalnya di sini sebagai contoh, kita lihat dulu ya. Contoh di sini itu adalah 4 dan 5. Oke, sini saya masukkan 4. Input sisi kubusnya saya masukkan 5. Sehingga ketika ditekan tombol enter, nanti dia akan menghitung luas perseginya itu adalah 16 dan volume kubusnya itu adalah 125. Karena 5 pangkat 3 itu sama dengan 125. Tergantung dari user menginputkan nilai berapa untuk masing-masing sisinya. Oke, itu untuk input underscore inheritance-nya. Kita lanjut lagi ke slide. Nah, di sini ada latihannya. Terdapat 2 buah kelas diagram. Masing-masing diberi nama persegi panjang dan balok. Pada kelas persegi panjang, nih kalian lihat, pada kelas persegi panjang itu terdapat 2 buah atribut, yaitu panjang dan lebar. Sedangkan pada kelas balok terdapat 3 buah atribut, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Selain itu, pada kelas persegi panjang terdapat 1 buah metode hitung luas untuk menghitung luas persegi panjang, dan pada kelas balok itu terdapat 1 buah metode yaitu hitung volume untuk menghitung volume balok. Nah, di sini silahkan kalian gunakan konsep inheritance dalam soal tersebut, di mana untuk nilai panjang, lebar, dan tinggi tergantung dari inputan user ketika program dijalankan. Jadi ini tergantung usernya ya, mau memasukkan angka berapa. Ini outputnya nanti seperti ini, input persegi panjang, seperti yang tadi input persegi, input nilai panjang, input nilai lebar. Ingat ya, yang hijau-hijau ini merupakan inputan dari user, bukan kita yang setting nilainya di codingan. Sehingga nanti ketika dihitung, mau berapapun dia pasti akan menghitung luas persegi panjang dan juga volume dari balok itu sendiri. Oke, kita lanjut lagi. Oke, kita sudah sampai di akhir slide. Silakan disimak ya, kemudian dipraktekkan apa yang sudah dijelaskan untuk materi hari ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dan dikumpulkan di classroom. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan selama saya menyampaikan materi. Akhir kata, saya ucapkan selamat pagi dan terima kasih.